Doa orang yang terzolimi itu nggak ada hijabnya sama Allah. Jadi Masya minta Allah. yang Langsung. baik semua langsung dijabah Mm-mm. sama Allah. Minta ayahnya sehat, minta keluarganya banyak rezekinya ya kan. Minta yang terbaik semua buat keluarga, insya Allah Allah ijabah doanya semuanya ya. Makasih banyak adek, ini Masya Allah luar biasa. Nih kita lanjut lagi nih Ustadz Ahmad kan nih, Masya Allah luar biasa nih ya. Bicara masalah tentang kita sekarang ini dilanda wabah corona seperti sekarang ini memang ya kalau kita ngelihat justru alhamdulillah makin banyak orang yang peduli terhadap sesama. Iya benar ya, dengan adanya hal-hal seperti ini kita lihat juga orang banyak-banyak yang hari Jumat berkah, bagi-bagi makanan dan lain-lain. Nah apakah benar dengan adanya musibah wabah corona ini adalah ujian untuk rasa kemanusiaan kita sebagai manusia? Lantas bagaimana Islam mengatur atau cara memperlakukan sesama manusia? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan corona ini adalah musibah yang dibaliknya banyak hikmah. Musibah yang di baliknya ini banyak berkah. Di antaranya kalau kita perhatikan yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya malas wudhu jadi rajin wudhu. Yang tadinya nggak pernah ngumpul sama keluarga jadi banyak waktu buat keluarga. Yang tadinya kurang bersyukur dengan nikmat ya di dalam rumah jadi bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan di dalam rumahnya. Jadi semua banyak sekali hikmah dan di antaranya juga orang jadi pada saling tolong menolong. Yang tadinya tidak pernah membantu, yang tidak pernah peduli, yang tidak pernah menolong, sekarang jadi membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Dan mudah-mudahan semua kebaikan di balik wabah penyakit corona ini yang kita rasakan dan kita mulai amalkan dan kita perbaiki akan terus berlanjut sampai ajal menjemput kita walaupun corona nanti sudah pergi dengan segera insya Allah. Amin. Tapi tetap kebaikannya terus tinggal bersama kita. Amin. Jadi kita terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesama ini memang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada siapapun, sekalipun kepada orang-orang kafir. Walaupun kita nggak seakidah, nggak sepemahaman dengan mereka, ketika mereka membutuhkan bantuan maka kita wajib untuk menolong mereka. Satu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Ini cerita diceritakan di dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi di dalam bab keutamaan sedekah. Diterangkan di dalam hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, la taruddu sa'il walau kana kafiron. Jangan kalian menolak tidak memberi kepada tukang minta-minta ya, walaupun mereka itu orang kafir sekalipun. Lalu kemudian sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, wa hal natasaddaqu bi syai'in min amwalina ilal kufar? Emang boleh kita bersedekah dengan harta kita, berbagi, menolong kepada orang-orang kafir? Memang boleh. Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad? Kata Rasulullah SAW, innahu khalqun min khalqillah. Ketahuilah bahwasanya mereka juga adalah makhluknya Allah. Kita diajarkan untuk tolong menolong tanpa pandang yang namanya agama. Tanpa pandang yang namanya apapun. Walaupun itu adalah binatang sekalipun kita wajib untuk menolong mereka, membantu mereka. Di dalam Islam ini luar biasa kita diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah yang masyhur. Kisah yang ma'ruf yang sering kita dengar. Bagaimana seorang wanita minal bagaya, seorang perempuan yang suka melacurkan dirinya. Ya, akan tetapi di satu saat dia berjumpa dengan seekor anjing yalhath yang dia sedang menjilat-jilati sebuah sumur karena kehausan. Tidak bisa meminum darinya, maka dia ambilkan air dengan khufnya. Ya, lalu kemudian dia minumkan ke hewan tersebut, maka dengan sebab sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia hidayah taufik, diberikan sama Allah petunjuk sehingga menjadi asbab dia berubah menjadi orang yang lebih baik dan meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dia lakukan. Tuh, jadi asbab hidayah. Maka kemanusiaan yang terjadi disebabkan karena musibah ini sesuatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangkitkan giroh kita, semangat kita untuk saling tolong menolong. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak mau menolong kalau belum dikasih dulu sama Allah ujian. Harus disentil dulu, harus kadang-kadang dikasih peringatan, teguran yang keras baru mau menolong. Betul. Kalau nggak akan menolong. Makanya kita mesti pahami ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui. Ya, ikhtiar ini kan kita harus maksimalkan. Kita semua harus berikhtiar dengan cara apapun. Betul. Tim medis, dokter dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang pemerintahan, orang kesehatan, semua punya tugas masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Dan kita yang lain juga punya tugas, para ulama, para da'i, para ustadz, ya, dan juga muslimin wal muslimat dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala saling mendoakan. Kita harus saling bersinergi untuk saling tolong menolong dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana caranya agar ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah,
manazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'al bala illa bitaubatin. Tidaklah Allah turunkan yang namanya bala, musibah, bencana ke dalam satu wilayah, ke dalam satu negeri, ke dalam satu tempat kecuali disebabkan karena dosa penduduk yang ada di dalamnya. Dan tidaklah Allah angkat bala tersebut dari muka bumi ini kecuali dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita banyak introspeksi diri, jangan cuman menyalahkan orang, jangan cuman kita mengintrospeksi orang, jangan mengkucilkan orang lain, tapi saling tolong menolong, bantu yang satu dengan yang lainnya. Betul. Dan lebih banyak kita introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Saya Allah. yakin insya Allah dengan izin Allah kalau kita semua Amin. kembali kepada Allah, bertaubat dan saling tolong menolong, peduli dengan yang lainnya, ini musibah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Rabbal taala. Alamin. Ini Amin banyak ya Rabbal pelajaran ya. Alamin. Mungkin dengan ada musibah ini ya. Jadi banyak juga hal yang tadinya mungkin tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Jadi lebih memperhatikan. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan baik ini jangan ditinggalkan ya. Walaupun nanti virus ini mudah-mudahan segera